Del. Oke, siap. Assalamualaikum teman-teman semuanya di sini. Terima kasih ya udah meluangkan waktu untuk ikutan kelas hari ini. Jujur banget, aku tuh gugup banget dah pokoknya. Dari 1 bulan tuh udah gugup. Tapi show must go on, jadi biar gimana pun hajar aja. Jadi hari ini aku tuh mau share yang aku tahu tentang Canva, karena aku belajar Canva itu bener-bener otodidak. Aku tidak ada sama sekali background desain grafis. Jadi bener-bener karena memang suka otak-atik aja kayak gitu. Jadi hari ini aku akan ajarin bener-bener yang dari awal, dari bikin from scratch gitu. Kayak kita bener-bener dari awal, bukan yang udah intermediate ya. Tapi nanti ada juga aku akan ajarin sedikit-sedikit simple hacks-nya buat teman-teman biar bisa bikin desain Canva-nya itu dengan gampang, dengan mudah, walaupun sambil ngomong anak. Karena aku juga begitu, anakku duduk sini, aku bikin gitu. Semuanya pasti bisa kalau misalnya menerapkan sistem kayak aku, karena aku juga ibu rumah tangga, full time, anak 2, dan selalu bisa insya Allah kayak gitu. Ini aku mulai share screen ya, Bu. Silakan, dan buat teman-teman nanti sambil jalan yang ingin bertanya, ketik dulu aja di kolom chat. Yang terpilih nanti kita akan langsung jawab setelah penjelasan selesai ya. Monggo. Oke, ini bisa dilihat di sini ya, aku bikin presentasi juga pakai Canva. Udah nggak pakai PowerPoint lagi, karena di Canva itu desainnya lebih banyak dan lebih cantik, lebih lucu. Ini langsung aja kita share, kita presentasikan. Bentar. Oke, jadi hari ini seperti judulnya Canva Design for Beginners. Langsung aja ya, kenalan dulu deh. Namaku Adele. Kalau Instagram pribadinya Adelia Volina. Kalau Instagram buat jualan oil, _oil. Terus aku ini ibu rumah tangga dengan 2 anak. Terus bukan desainer grafis, jadi mungkin teman-teman yang memang ada background desainer grafisnya mungkin ngelihat kayak, ih kayak cetek banget gitu kan. Cuman karena ini dengan Canva, jadi kita harus memanfaatkan semua fitur Canva dengan sangat baik. Canva itu banyak banget fitur yang memudahkan kita, yang tinggal klik doang udah hilang backgroundnya, tinggal klik doang timbul bayangan gitu loh. Nggak usah lagi kayak bingung kalau misalnya mau edit tuh pakai apa sih, biasanya Photoshop ya, terus pakai apa sih, aku nggak tahu, Corel Draw lah segala macam, kita pakai Canva aja, gengs. Terus aku itu belajar Canva secara otodidak, jadi nggak pernah ya dari membaca, terus juga dari lihat-lihat share. Kadang-kadang di TikTok tuh kan banyak banget tuh yang nge-share tips Canva. Nah, aku biasanya tuh dari situ juga taunya. Terus, nah, kenapa sih menggunakan Canva? Kenapa nggak pakai aplikasi lain? Karena Canva ini bisa diakses dari handphone ataupun laptop ataupun tablet ataupun komputer. Tapi dia berbeda-beda tampilannya. Ada yang paling lengkap itu yang di komputer ataupun di laptop ataupun di tab. Kalau misalnya di handphone, dia itu bentuknya masih bentuk Canva mobile dan fiturnya tidak selengkap di gadget yang selain handphone ya. Terus dia itu tampilannya sederhana tapi lengkap banget, lengkap kap. Pokoknya nanti aku akan jelasin satu-satu. Pasti teman-teman akan sangat termudahkan dengan Canva, yakin banget. Terus dia itu banyak template yang tinggal diedit. Jadi buat teman-teman yang benar-benar buta desain, nggak mau bikin desain dari awal, kita bisa langsung pakai template yang disediain sama Canva, gampang banget. Habis itu dia juga banyak fitur yang sangat memudahkan. Salah satunya tadi yang kayak aku bilang, menghilangkan background, ngasih ngasih shadow, terus juga dia kayak bisa buat presentasi juga bisa, buat bikin stiker juga bisa gitu. Pokoknya bisa semuanya deh. Habis itu dia juga bisa hasil desainnya itu bisa di-download dengan berbagai format. Nah,
misalnya pengen PNG bisa, misalnya pengen JPG bisa, atau misalnya dengan format PDF juga bisa, atau misalnya kita masukin video ke Canva, nanti dia ada pilihan kita download dengan video formatnya gitu ya. Terus kalau udah tahu cara gunain Canva, inspirasi desainnya dari mana sih gitu kan? Soalnya kan kadang kita tuh apa yang mau didesain gitu bingung gitu kan. Kita bisa lihat loh dari Instagram YLID itu banyak banget konten di situ yang bisa kita ambil, kita masukin dengan desain kita sendiri di Canva gitu. Terus ada juga Instagram YLID Education tuh banyak banget kan ya, banyak banget di situ kayak kemarin tuh ada resep-resep tips home kan ya, kayak tips household cleaner itu kan juga bisa, resepnya tuh bisa kita jadiin konten, banyak banget deh pokoknya sumber-sumbernya kalau misalnya teman-teman mau nyari. Terus ada juga Instagram yang Living USA, terus ada Pinterestnya yang Living, banyak deh, dari buku katalog juga bisa ya kan, yang penting comply ya biar kita tetap disayang sama kondak gitu. Terus nah ini ya, kenapa sih bentuk feed itu harus rapi dan jelas, karena biar orang yang baca itu lebih gampang mencari informasi produk dan promo bulanan. Jadi kayak gini kan, ini contoh punyaku ya, contoh punyaku. Jadi kan orang tuh kalau misalnya ngelihat sekilas tuh udah tahu, oh mau nyari ini nih, mau nyari promo POP bulan ini, atau misalnya mau nyari tentang yang diskon-diskon apa aja bulan ini, terus mau nyari manfaat Bloom, atau mau nyari misalnya ketika kulit gatel pakai apa gitu kan. Itu kan udah ada ya di situ, udah bisa dibaca. Terus juga kenapa sih harus pakai cover gitu? Kan cover kali ini kan di depan ini semuanya cover, semuanya tuh bentuk karosel. Kenapa harus pakai karosel? Karena gini, kalau misalnya orang berhubungan dengan algoritma Instagram sih, kalau misalnya orang membaca karosel itu kan berarti dia agak lama gitu di postingan kita. Kalau dia agak lama bertahan di postingan kita karena dia penasaran, dia baca lagi sampai ke ujung karoselnya, nanti dia itu algoritmanya itu nanti bakal naik gitu. Jadi nanti postingan kita itu akan muncul di atas, paling atas ketika orang ngebuka Instagram dia. Kalau dia nge-follow kita ya, atau bisa juga muncul di explore. Makanya itu usahain deh kalau misalnya bisa si postingan kita tuh bentuknya karosel. Karosel itu yang banyak slide-nya itu loh, yang kayak kan kalau di Instagram kan bisa sampai 10 slide ya. Nah, itu namanya karosel. Jadi ada cover. Kalau cover itu kan juga bisa bikin jadi lebih rapih kan, daripada kita langsung masuk ke materinya, mending kita kasih cover dulu. Jadi biar cantik aja, biar orang bisa ngebaca maksud dari tujuan dari kita bikin konten itu apa dari covernya. Kita juga bisa masukin foto elemen segala macam kan di situ. Terus selanjutnya ya, jadi nanti pengaruhnya ke insight ya, kalau carousel ini pengaruhnya ke insight. Terus juga, nah ini ada Canva Pro dan Canva Free. Jadi buat teman-teman yang memang memakai Canva buat kerja di yang living, kan aku anggap yang living ini kerjaan ya. Jadi sangat-sangat disarankan untuk memakai Canva Pro. Kenapa? Karena banyak fitur yang tidak ada di Canva Free. Dan fitur-fiturnya itu ini bisa kita lihat di sini. Jadi kalau di Canva Pro itu template grafisnya lebih dari 420.000 ada template. Template-nya banyak banget. Jadi mau sampai bingung kadang tuh mau pilih yang mana saking banyaknya ya. Terus foto di Canva Pro itu yang kita bisa pakai ada 71 juta. Track audionya ada 25.000. Jadi kita bisa banget, misalnya aku pernah bikin desain kayak diffuser blend dengan video dan foto dan track audio yang ada di Canva. Jadi kayak track audionya itu kayak kayak suara hujan, kayak suara api gitu. Jadi kayak bikin orang tuh relax kalau denger. Jadi kayak dia tuh ngelihat diffuser blend, dia bisa ngebayangin gitu resepnya ini, oh nanti kalau misalnya aku ngediffuse ini berarti nanti suasananya akan seperti ini gitu. Jadi aku pakai track audio yang ada di Canva. Itu bener-bener bisa kita pakai kalau misalnya kita pakai Canva Pro, banyak banget pilihannya. Terus ada juga elemen grafiknya
elemen ini kayak tadi yang sebelumnya tadi kan ada kayak gini. Ini kayak gambar orang batuk, terus kayak ada gambar orang bisik-bisik. Nah, ini namanya elemen. Di Canva Pro, elemennya itu sampai 4,5 juta. Bandingkan dengan Canva Pro yang cuma 57.000 aja. Jadi benar-benar kepake kalau Canva Pro ya. Terus ada penyimpanannya juga. Jadi kan kita habis ngedesain tuh kan kita desain kita tuh kan akan tersimpan di Canva itu sampai 100 giga. Terus ada fontnya tuh 3.000. Terus kita bisa pakai kit merek ini namanya brand kit ya, kalau bahasa Inggrisnya tuh brand kit. Terus ada penghapus background, terus ada pengubah ukuran cepat. Nah, ini tuh berguna banget. Misalnya nih, teman-teman udah bikin dengan format Instagram post, Instagram feed kan kotak tuh. Terus kita mau rubah ke jadi format Instagram story. Kita tinggal resize aja. Kalau di Canva Pro nggak bisa langsung di resize. Kita harus nge-resize tuh manual. Nanti dia akan berantakan kalau misalnya kita resize manual, kan biasanya kayak capek. Tapi kalau dari Canva Pro dia bisa langsung dari misalnya dari Instagram feed langsung ke Instagram story, bisa di resize langsung. Terus dia juga bisa ngejadwalin kayak Facebook kreator itu ya, yang bisa ngejadwalin postingan. Cuman kalau di Canva ini dia cuman bisa untuk, kalau di Instagram dia cuma bisa untuk Instagram bisnis dan cuman bisa 1 slide. Jadi aku nggak pernah pakai ini karena aku pasti karosel. Terus foldernya juga tidak terbatas, terus efek animasinya 35 efek. Ini efek animasi ini yang untuk kayak presentasi gitu, untuk ngegerak-gerakin. Kalau misalnya kita mau bikin kayak promo PEP, terus dia keluar oilnya satu-satu, nah bisa pakai efek animasi kayak gitu. Terus, nah harganya nih, ini aku baru searching yang terbaru, harganya tuh lagi ada harga baru nih. Jadi Canva Pro itu dia sebenarnya bisa untuk hingga 5 orang, jadi satu tim itu bisa untuk 5. Harganya cuma 95.000 sebulan, bisa untuk 5 orang. Jadi nanti ada 1 orang yang bikin dulu, terus dia bayar, lalu dia masukin tuh timnya, sampai jadi berlima dalam situ. Lebih murah jadinya. Terus ada juga yang harganya tahunan. Kalau yang tahunan 769.000 per tahun, bisa untuk 5 orang juga. Sebenarnya lebih murah yang per tahun sih ya daripada yang per bulan. Nah, ini kan bisa dibagi 5 harganya, 769 bagi 5. Lumayan kan, lebih hemat gitu kalau misalnya pengen pakai tim. Nanti timnya itu aku nggak terlalu mengerti bagaimana teknisnya karena aku nggak pernah pakai yang tim. Mungkin nanti kalau misalnya login dengan akun dia akan bisa ngelihat postingan teman-temannya atau enggak, aku nggak pernah nyoba gitu. Apa nanti di home-nya akan banyak feed teman-temannya juga atau gimana, atau cuman dia doang yang bisa lihat kayak gitu. Mungkin teman-teman yang udah pernah nyoba yang pakai tim mungkin bisa sharing di kolom komen ya. Terus, nah sekarang karena aku background-nya bukan desain grafis, jadi aku mungkin cuma bisa share tentang complementary color aja. Jadi kan kadang kita tuh bingung gitu mau warna apa sih buat Instagram kita, karena kan kita itu harus punya jati diri kan. Maksudnya kita nggak bisa yang kayak tiba-tiba besok warna merah, besoknya warna biru gitu kan. Orang juga bisa pusing gitu kalau ngeliat feeds kita. Jadi kalau aku sih lebih suka kalau misalnya orang itu kayak punya brand kitnya dia gitu. Dia punya warna sendiri, punya font-nya udah yang kayak punya dia gitu. Maksudnya kayak punya ciri khas gitu loh. Jadi complementary color ini cuman saran aja. Misalnya teman-teman tuh bingung mau nentuin warna kayak gimana. Jadi kalau misalnya teman-teman jadi complementary color itu merupakan warna yang berseberangan dalam color wheel yang memiliki sudut 180 derajat. Dua warna dengan posisi kontras. Jadi complementary color itu menghasilkan warna komplementer yang menghasilkan perpaduan warna yang sangat menonjol. Jadi misalnya teman-teman pengen punya background warna kuning, teman-teman tulisannya bisa warna ungu kayak gitu judulnya. Atau misalnya teman-teman pengen misalnya ini warnanya warna hijau, teman-teman bisa ambil tulisannya warna ini magenta ya. Nah kayak gitu. Jadi supaya kelihatan gitu loh, supaya nggak yang kayak nggak
supaya nggak tabrakan warnanya. Jadi ini penting nih, jangan sampai warna kita tuh tabrakan. Mau pakai warna ngejreng pun nggak masalah, yang penting tulisannya, apalagi judulnya itu harus nampak, harus kelihatan. Karena ketika orang nge-scroll Instagram kan, kalau misalnya judul kita tuh dia bisa baca dengan jelas, dia bisa langsung stop dulu. Oh, ada postingan apa nih? Terus dia bisa nge-scroll ke samping. Tapi kalau misalnya tulisan kita sangat apa ya, kayak bertabrakan dengan background, mungkin dia bakalan nggak kebaca gitu. Jadi dia akan scroll ke bawah lagi gitu kan. Karena mungkin dia nggak tertarik gitu. Yang penting tuh kelihatan daripada background-nya. Nah, ini contoh-contoh palet warna yang bisa teman-teman pakai. Karena aku sukanya pastel, jadi aku ngasih contoh warna yang pakai pastel kayak gini. Nah, itu kan di sini ada nama warnanya, ada nama paletnya. Jadi ini palet Middle Mist, ada 4 warna. Nah, di bawah ini tuh adalah kode hex. Kode hex ini nanti bisa dimasukin di Canva kalau misalnya kita mau pakai warna ini, misalnya warna ini kan, ini kode hexnya ini bisa kita ketik atau kita copy ke Canva. Ada sih website, nanti aku jelasin juga websitenya, yang bisa buat milih palet warna. Nah, ini juga ada contoh-contohnya. Nah, atau teman-teman mau langsung buka namanya websitenya Colors. Sebenarnya di Canva juga udah ada sih untuk palet warna, cuman aku lebih suka pakai Colors ini. Jadi dia kayak gampang banget gitu loh. Jadi kita buka websitenya kan, habis itu kita pilih, ini banyak banget, di scroll ke bawah nih banyak banget palet warna. Kita pilih misalnya mau warna apa. Nah, kalau aku kan misalnya mau warna ini nih, aku klik nih warna yang ini. Nanti dia muncul kayak gini, terus kita copy. Kalau misalnya kita mau copy warna biru, kita klik yang warna biru. Kalau misalnya kita mau copy yang warna ini, kita klik yang warna ini. Kalau warna kuning, kita klik warna kuning, nanti dia muncul kayak gini. Nah, kode hexnya itu di atas. Tinggal kita klik aja, nggak usah di-copy, tinggal diklik, udah tercopy sendiri. Gitu, tercopy otomatis. Jadi kita tinggal paste ke Canva gitu. Nih, kalau misalnya kita mau warna kuning, kita klik warna kuning, nanti dia muncul hex-nya di sini, kita klik, nanti dia tercopy otomatis, baru kita ke Canva, terus kita paste di colors-nya Canva. Kalau misalnya kita mau pakai kode hex yang ini ya, yang buat di colors website ini. Itu ini banyak banget, kita misalnya mau cari di sini, misalnya kita tulis warna holiday misalnya kan, yang ada tema-tema holiday, dia akan muncul palet-palet dengan tema holiday, atau misalnya warna pink, warna pastel, warna apapun ada. Dia lebih lengkap daripada Canva. Nah, selanjutnya, terus bahan konten dan gambar PNG dapat dari mana? Dapatnya dari, kalau PNG itu dapatnya dari Flickr, tapi Flickr punya yang living Australia and New Zealand. Karena botol kita tuh mirip sama punyanya Australia and New Zealand. Kalau misalnya USA, itu ada tulisan terapetiknya kan. Kalau kita kan nggak ada tuh, jadi nggak bisa dipakai. Jadi mending pakai yang dari Flickr YL Australia atau YL Australia and New Zealand. Terus bahan konten ini bisa dari aplikasi Pinterest yang living. Nih kayak di sini kan contohnya tuh udah ada diffuser blend banyak banget. Jadi kayak ini bisa jadi bahan konten gitu. Jadi jangan takut kehabisan bahan konten, banyak banget udah disediain sama YL. Nah, ini contoh font. Ini semuanya free. Fontnya nggak ada yang bayar kalau ini. Nanti di sini tuh ada nama-namanya, ada Rubik One. Jadi ini bisa buat jadi headline. Bisa jadi headline tuh bisa jadi buat judul. Ini semuanya free. Jadi teman-teman yang masih pakai Canva free, jangan khawatir, ini masih gratis. Ini semuanya bisa dipakai. Tapi yang ini bagusnya itu dipakainya buat judul sih. Kalau buat isi jangan ya, karena terlalu beribet. Nih kayak gini-gini. Terus, nah ini nanti aku jelasin juga, tapi ini hanya ada di Canva Pro. Jadi brand kit itu untuk warna dan font. Jadi kalau misalnya kita udah punya ciri khas, kita udah punya warna yang memang kita pakai terus gitu, kita punya font yang emang kita pakai terus-terusan, kita bisa masukin ke brand kit kita. Ini punya aku warnanya begini-begini nih, yang kayak earth tone kayak gitu-gitu. Kalau teman-teman misalnya suka warna yang lain, bisa dimasukin warna yang lain sesuai dengan
ciri khasnya Instagram masing-masing. Terus ini juga font ini juga aku masukin brand apa dari yang aku sering pakai. Tapi ini udah diganti sih sebenarnya, tapi ini aku lupa ngeganti. Terus ada juga yang bisa kita upload. Nah, jadi teman-teman misalnya nggak nemu nih font Harry Potter misalnya, kan ada tuh yang kayak bentuknya kayak petir-petir. Kita bisa download dulu dari website lain. Baru kita masukin ke Canva. Jadi kita bisa masukin semua font yang lucu-lucu dari luar Canva bisa. Kalau kita pakai Canva Pro. Kayak gitu. Nah ini misalnya tadi kan aku udah masukin nih brand colors, udah masukin brand fonts, udah masukin juga. Jadi pas kita buka Canva, kita mau ganti warna, nanti muncul brand colors-nya. Udah tinggal pilih aja lagi yang ada di sini. Jadi nggak usah lagi kayak galau gitu kan, warna apa ya, karena kita udah punya warna khas kita gitu. Kalau bisa itu tuh kayak ya udah kita pakai itu aja. Kalau misalnya mau di rolling, paling kita ganti di antara ini aja gitu, karena biar orang nggak bingung gitu kan, biar orang tuh ngelihatnya oh rapi nih gitu. Kalau aku sih ya, tapi ini sebenarnya tergantung preferensi masing-masing. Kalau yang emang suka ganti tema tiap bulan itu bisa pakai ya apa, tergantung dianya gitu. Kalau misalnya kan biasanya ada tuh yang bulan Januari warnanya merah, bulan Februari warnanya pink gitu kan fitsnya. Itu terserah, karena kalau aku kan ngasih saran buat teman-teman yang memang baru dan memang pengen simple gitu, Canva-nya dibikin simple. Canva tuh udah simple, kita bikin simple lagi, pakai kayak gini. Nah, jadi nanti kalau kita mau ganti font, nanti dia muncul di paling atas gitu. Ini tadi si brand kit kita yang font tadi muncul paling atas, kita nggak perlu nyari-nyari lagi, karena kita emang pakai itu misalnya. Nah, terus, ini sekilas aja ya. Jadi kan ada aplikasi lagi namanya Preview Apps. Jadi kan kita kalau misalnya bikin konten, kadang tuh satu hari itu bisa jadi 1 sampai 2 sampai 3 konten ya. Apalagi kalau misalnya awal bulan tuh kan banyak banget promonya. Bisa 6 promo, bisa 7 promo, kan kita bikinnya misalnya 6 promo ya berarti 6 konten. Tapi kan kita kadang bingung gitu loh. Besok tuh upload yang mana, terus hari lusa upload yang mana. Kita bisa pakai preview apps ini. Jadi kita download, terus nanti kita masukin feeds yang mau kita upload. Ini kayak gini. Ini kan kita bisa lihat gitu simulasi feeds kita ketika sudah diupload semua. Nah, kayak gini kan ada tanda Instagramnya, artinya sudah terupload di Instagram. Kalau belum ada tandanya, berarti belum. Jadi misalnya kan cari aja nih di sini misalnya, kalau misalnya ini udah, misalnya berarti besok aku harus upload yang ini, besoknya ini, besoknya ini, besoknya ini, kayak gitu. Jadi kita tuh akan ingat, karena aku tuh pelupa dan aku suka bikin banyak konten satu kali. Sehari itu bisa 3, bisa 4, jadi daripada aku lupa, aku masukin ke preview apps. Mungkin bisa pakai Facebook Creator, tapi aku nggak pakai itu karena aku nggak ngerti. Jadi ini selain kita bisa untuk merencanakan gimana feeds kita juga bisa melihat kalau udah di-upload dia bakal kayak gimana sih, bakalan rapi apa gimana, apa berantakan kayak gitu. Ini fungsi dari preview apps, tapi ini opsional. Nah, udah nih, habis nih kita tutorial ya. Jadi menurut aku bikin konten dengan Canva itu 80% niat dan 20% kreativitas, karena di situ udah lengkap banget. Ada semuanya, ada template-nya banyak banget kan. Jadi kayak kita tuh yang penting tuh niat dulu. Kita buka dulu Canva-nya, cari-cari template. Nanti kita bakalan secara ajaib kreativitasnya tuh muncul gitu. Jadi teman-teman makasih ya udah sampai sini. Nanti habis ini kita akan akan tutorial. Oke. Ini gimana Bu Indri? Iya, sebelum kita tutorial, ini ada yang nanya, preview app bisa di PC nggak? Oh, preview app. Kalau aku pakainya di HP sih, karena kan kita upload Instagram kan biasanya pakai HP ya. Yes. Nah, jadi aku langsung dari HP aja ngeliatin, apalagi nih yang mau diupload, karena kan tampilannya kan juga enak gitu kalau misalnya di HP seperti Instagram asli gitu kan, kayak kita bisa ngeliat sampai ke bawah-bawah gitu. Jadi aku nggak tahu apakah ada di PC, tapi aku pakainya memang di HP kalau preview-nya.
Masuk akal ya teman-teman ya. Jadi nanti kita mulai praktek nih, udah mau mulai praktek, silahkan dibuka aplikasi Canva-nya. Kalau belum punya yang pro, mungkin nanti ada beberapa part yang bisa diamati dan diobservasi dulu, karena keskip, karena beda aplikasi antara free sama pro fitur-fiturnya. Terus mungkin tadi ada banyak pertanyaan terkait dengan Canva-nya sendiri. Nah, simak baik-baik pemaparan tutorial berikut ini. Sepertinya semuanya akan terjawab saat tutorial berlangsung. Kakak Del mau minum dulu? Nggak langsung aja. Langsung aja. Oke, ini jadi ini Canva. Ini home-nya Canva. Kalau kita buka nanti tampilannya akan seperti ini. Ini untuk Canva Pro ya. Tampilannya kayaknya sama aja dengan free, cuman ada yang nggak ada. Kayak brand kit ini nggak ada, content planner nggak ada. Ini kalau ada tanda kayak gini nih, kayak tanda mahkota gini, crown, itu artinya cuman ada di Canva Pro. Kayak gitu. Nah, jadi pertama aku akan kenalin dulu yang sebelah sini. Ini tuh home tuh yang kayak gini. Kalau your projects itu adalah kalau misalnya kita klik nanti dia akan ini masuk ke folder, ini folder, terus ada desain kita juga tuh. Tapi apa namanya, biasanya aku dari home aja sih, nggak pernah ke your project. Dari home aja udah aku bisa akses recent designs aku dari sini tuh. Terus ada share with you. Share with you ini kalau misalnya ada teman mungkin yang pakai tim, atau mungkin ada teman yang nih kayak gini, ada beberapa teman yang share desainnya ke aku bisa buka dari share with you. Terus ada trash juga. Nah, di sini tuh kita bisa, misalnya kita mau balikin ke home, ini bisa kita klik restore, atau kita bisa delete permanently. Ini sama kayak ini juga ya, kayak trash apa sih yang di komputer itu, yang bin, lupa namanya. Nah, terus di sini ada brand kit. Nah, ini yang aku bilang tadi. Jadi kita bisa masukin brand colors kita dari sini. Ini kalau mau masukin brand colors tuh kayak gini. Klik ini, lalu kita masukin aja. Nah, ini namanya kode hex di sini. Jadi kita tadi yang dari website colors tadi, kita bisa copy kode hexnya ke sini. Kayak gitu. Jadi ini tuh kalau aku bingung mau warna apa, aku akan pilih dari brand colors karena ini udah jadi ciri khas gitu, jadi ciri khas. Terus kita juga bisa tambahin palette dari Canva-nya. Nih kayak gini. Aku memang suka warna-warna kayak gini, jadi aku tambahin palette-nya yang kayak gini. Tuh. Terus misalnya kita mau tambah palette dari Canva, kita tinggal klik add and discover palette. So kita klik aja di sini, misalnya kita mau cari warna pink. Nih semuanya bisa kita pakai. Tuh, misalnya kita mau yang ini ya, misalnya shopping spree. Mau masuk ke palette kita bisa tinggal klik aja. Klik, nanti dia ada di paling bawah. Tuh, masuk sini, udah. Atau misalnya kita mau cari aja di sini. Nih banyak banget palette-nya. Nah, kenapa sih harus pakai palette? Karena biasanya ini tuh udah udah pas gitu, warna komposisinya udah pas banget. Jadi misalnya background-nya kita ambil warna paling muda, font-nya bisa kita ambil warna-warna yang tua-tua gitu. Nih, ini udah pas banget, jadi aku mempercayakan warna pada palette biasanya. Nah, terus untuk brand fonts, ini kayak aku bilang tadi ya, ini bisa kita masukin, misalnya kita memang suka fontnya apa. Kalau aku emang suka Sailors untuk judul, jadi aku pakai itu. Terus teman-teman misalnya suka yang lain bisa cari aja di sini buat judul misalnya apa. Jadi nanti kalau untuk desain lagi, tinggal ambil dari brand fonts-nya aja. Kalau yang uploaded fonts, itu yang aku upload. Nih, kayak gini nih, kayak tulisan Coca-Cola. Terus kalau yang kayak gini, tulisan mana ya? Dia ada, aku punya nggak sih yang Harry Potter, lupa. Ini pokoknya ini nih nggak ada di Canva. Kalau misalnya kita pengen yang lebih kayak lebih banyak pilihan, kita bisa ambil download dulu dari luar, dari website namanya dafont.com. Terus kita masukin ke Canva. Masukinnya kayak gini, upload a font. Nah, nanti kita cari aja tuh yang udah kita download di mana, baru kita klik upload, open. Nanti dia akan otomatis masuk ke sini. Kayak gitu.
Nah, terus tadi aku ajarin bikin desain dari awal ya. Ini misalnya kita tidak pakai template Canva. Misalnya kita mau desain dari awal, dari kosongan. Kita klik aja create a design, terus kita pilih nih banyak banget di sini format. Ada format video, format poster, format presentation, format Instagram post, Facebook post, logo, player, A4 dokumen, tuh macam-macam kan. Ada yang story juga, Instagram story, ada bikin banner, business card. Ini banyak banget, sangat-sangat lengkap. Ada bikin t-shirt juga loh. Ada desain t-shirt gitu. Planner, brosur. Nah, misalnya kita mau bikin buat Instagram Feeds ya. Kita berarti pilihnya yang Instagram Post. Kita klik. Nah, nanti muncul kayak gini. Misalnya kita mau bikin buat promo yang baru aja ada. Yang 20% yang oil bunga-bungaan itu ya. Misalnya. Terus kita klik aja, misalnya kita mau masukin teks dulu nih, misalnya teks. Nah, teks ini, di sini tuh banyak banget juga font combination yang kita bisa pakai. Jadi kalau misalnya kita pengen yang kece-kece, misalnya pengen kayak gini tuh, tinggal diklik aja, tinggal bisa dirubah warnanya, boleh, atau misalnya mau pakai warna kayak gini juga boleh, atau misalnya kita mau yang kayak gini, tuh. Ini banyak banget di Canva, jadi kita tinggal pakai aja, pokoknya nggak ada alasan nggak bisa desain. Semuanya udah disediain di sini. Tuh, mau yang kayak gimana ada. Tapi aku ajarin sekarang itu yang kita bikin sendiri ya. Misalnya, jadi kita klik, tadi kita klik teks, nanti masuknya ke sini, baru kita klik misalnya add a heading. Ini buat judul. Nah, karena aku udah masukin brand kit kita tadi yang di brand kita tadi aku masukin fontnya Sailors, jadi udah masuk, pas masuk ke sini tuh udah otomatis jadi Sailors. Makanya aku pakai brand kit tadi, memudahkan banget kan. Misalnya nih judulnya mau diskon oil diskon gajian gitu ya. Diskon gajian 20%. Nih, kita tinggal angkat aja ke atas, terus masukin misalnya mau warna apa. Ambil dari brand colors aja ya, misalnya warna oranye. Tuh, kayak gini misalnya. Terus kita mau masukin gambar oil. Oilnya tadi apa? Rose, geranium, sama apa tadi? Jasmine ya. Nah, jadi kita klik upload media. Nah, tadi kita klik dulu uploads. Di sini kan ada uploads. Kita klik upload media. Terus kita ke file yang kita simpan buat naruh foto-foto oil yang udah jadi PNG. PNG itu yang udah nggak ada background-nya. Tadi bisa download di Flickr-nya yang Living Australia dan yang Living New Zealand. Kita cari, nih ada geranium. Nanti dia ke-upload dulu. Di sini muncul. Habis udah di-upload, baru kita klik. Tuh, geranium. Terus apalagi tadi? Rose. Kita upload lagi. Cari lagi nih rose. Ada nggak rose ya? Aku punya. Oh, ada nih rose. Klik rose, klik open. Nanti dia akan muncul juga di sini. Kalau bisa itu kita upload media terus ya, karena nanti akan tersimpan di memori Canva kita. Jadi kita nggak perlu lagi upload satu-satu pas kita mau pakai lagi nanti. Misalnya besok-besok ada lagi diskon, kita tinggal pakai aja yang ada di dalam media kita gitu. Nggak perlu upload lagi. Nah, habis itu rose kan satunya lagi Jasmine kan. Cari lagi nih Jasmine. Jasmine. Mana? Oh ini. Nih, klik open, nanti dia ke sini. Nah, kan kalau kita udah atur kayak gini, terus kita pengen, kan sama-sama 5 mili nih Jasmine sama Rose. Biar kita gampang, kita copy aja si Rose-nya ini, lalu kita paste. Lalu si Jasmine-nya kita drag ke botol rose-nya. Tuh. Jadi kan sama nih ukuran rose sama Jasmine-nya udah sama, udah nggak perlu takut beda sebelah gitu kan. Atau kalau misalnya pakai keyboard, rose-nya kalau kita mau copy, rose-nya ini bisa kita klik ALT, kita
di tombol keyboardnya kita pencet Alt, terus kita drag ke samping. Tuh, udah ke copy. Kayak gitu. Itu shortcut-nya. Nih, udah kayak gini, terus kita klik aja botolnya, misalnya kan kayak gini tuh kayak flat banget ya, kita tambahin bayangan aja ya sekarang, tambahin bayangan deh, klik geraniumnya misalnya, terus kita klik edit image, kita klik shadow, nah ini nih, ini bisa kita pilih, mau yang kayak gini, nah nih, bersinar di sepanjang botol, atau mau yang kayak gini, drop, angle, curve, page leaf, sama yang backdrop. Aku tuh suka banget yang backdrop karena kayak kelihatan miring gitu botolnya. Nih bisa nih kita backdrop semua ya, misalnya kita backdrop semua deh shadow-nya. Tuh kan tinggal klik-klik aja di Canva, udah nggak perlu pakai yang kayak harus gimana-gimana dulu, langsung bisa. Nih, misalnya lagi, ini kenapa aku gede? Misalnya kayak gini kan, nih udah. Terus kita mau apa namanya, mau ngasih tulisan harga misalnya, terus kita klik ke teks lagi, terus kita add subheading. Subheading itu yang kayak kecilnya, versi kecil dari judul. Misalnya ini kita klik misalnya geranium, kita tulis ya. Geranium 15 mili misalnya. Terus kita kecilin, ini kayak kegedean gitu. Terus bawahnya kita tulisin harga diskon. Harga diskon misalnya berapa sih harga diskon itu? 516.000 ya kalau nggak salah. RP 516.000. Terus hematnya, ini aku nggak tahu benar apa enggak ya harganya ya, kayak buat contoh aja. Hematnya misalnya 100.000. Ini sama kayak di flyer ya, kan ada hemat-hemat kayak gitu. Nah, ini kan rata tengah nih. Kalau mau rata samping, kalau mau rata kiri bisa kita klik di sini alignment. Ini bisa rata kiri, rata kanan kiri, rata kanan, sama rata tengah kayak tadi pertama. Nih. Terus misalnya kita pengen harga diskonnya kita kecilin sama hematnya kita kecilin daripada si nama oilnya. Kita ini aja di blok tulisan harga sama hematnya, terus kita kecilin pakai ini font size. Yang kecil cuman yang di bawahnya doang kan, yang atasnya nggak jadi kecil. Gitu. Nah, terus biar lebih menarik, kita bisa juga loh bikin kayak gini. Misalnya nih, kita pengen kita copy aja ini ya. Jadi kita tinggal, sebenarnya kalau pakai keyboard tuh tinggal Ctrl+C, terus Ctrl+V, udah ke copy. Misalnya nama oilnya tuh aku bikin kayak pakai highlight gitu, kayak dikasih highlight, itu bisa klik dulu, misalnya geraniumnya mau di highlight ya, klik dulu tulisan geranium, terus klik effect. Nah ini kita bisa kasih style ke font kita, ada shadows, ada leaf, terus ada kayak hollow gitu, splice, echo, glitch, ini neon, jadi nanti kayak berwarna gitu, warnanya bisa kita atur di sini. Terus background, nih aku yang mau tuh yang ini. Nah, jadi kita bisa kayak di highlight gitu. Nih misalnya mau lebih kotak bisa, atau mau lebih bulat ujungnya. Ini kalau lebih bulat tuh kayak gini. Terus dia kita misalnya pengen lebih lebar bisa juga, kita tinggal atur di sini. Terus misalnya mau lebih transparan juga bisa, tuh. Atau mau yang 100%. Nanti warnanya bisa kita atur di sini. Misalnya warnanya apa ya? Misalnya merah. Nah, karena warna merah kan berarti tulisannya harus kita ganti warnanya biar kelihatan jadi warna putih. Tuh. Ini kita hapus dulu geraniumnya misalnya. Kita hapus. Terus ini tinggal ditarik ke bawah. Terus ininya digeser ke sini.
Tuh, udah jadi tuh. Terus kalau misalnya kita mau mindah semuanya sekalian sekaligus, saya mau dikebawahin semua botolnya, kita tinggal klik dulu botol yang mau kita pindah, sekalian sama rose juga, jadi kita klik botolnya, terus kita klik shift, di keyboard kita klik shift, terus kita klik lagi botol yang mau kita pindah, jadi sekalian semuanya turun. Tuh, kayak gini. Ini juga mau kita pindah, jadi sekalian diturunin dua-duanya. Terus kalau misalnya biar lebih jelas, ini kan ini geranium yang ini, terus ini harganya, kita bisa kasih garis, kayak garis panah atau apapun. Terus cara munculin garis itu bisa pakai elemen, terus kita klik line, kita klik aja salah satu di sini, misalnya mau yang tanda ini ya, putus-putus, terus kita sesuaikan ininya, misalnya kayak gini, terus kita taruh di bawah sini, positionnya kita taruh ke belakang, backwards, terus kita ganti misalnya warnanya jadi merah juga. Tuh, kayak gini. Dan lakukan ke rose dan jasmine juga. Ini udah bisa buat di-upload nih. Tuh. Misalnya mau lagi yang lain ya, misalnya mau yang rose lagi. Tinggal kita klik aja, terus kita shift, pencet shift, kita klik juga geraniumnya, jadi nanti dia kayak dua gitu yang terblok, lalu kita bikin grup. Ini grup, kita klik grup di atas sini, nanti dia jadi satu gitu loh. Jadi kita tinggal copy ini, kita klik Ctrl C, terus Ctrl V, nanti dia akan ke copy dua-duanya. Lalu kita bisa edit aja langsung di sini, misalnya rose 5 mili. Terus satu lagi misalnya Ctrl C, Ctrl V untuk yang jasmine. Tuh. Oh ini. Ini hemat. Oh iya. Nih udah kan? Tinggal kita copy aja ininya. Ctrl C, Ctrl V. Sini, terus kita taruh di backwards. Ini juga, terus kita klik lagi lainnya, kita klik Ctrl C, Ctrl V. Kita taruh sini, kita klik positionnya backwards. Jadi tinggal diatur aja susunannya. Kalau mau semuanya langsung geser, aku kan mau geraniumnya geser ke kiri, jadi aku klik aja botol geranium, terus shift, line, terus aku klik lagi tulisannya, jadi dia nanti langsung jadi satu, terus aku geser aja, bisa pakai panah, bisa pakai mouse. Kalau mau pakai panah tapi cepat, sambil tekan tombol shift, ini lebih cepat kan. Kalau nggak pakai shift, tuh lambat kayak gini loh, tuh kayak keong. Tapi kalau pakai shift, lebih cepat dia gesernya. Kalau pakai panah, gitu. Ini bisa, misalnya aku naikin deh. Ini ke atas lagi. Terus ini, geser. Sini. Ini udah bisa jadi konten kan? Segampang itu pakai Canva. Semuanya jadi bisa ngonten. Ini bisa di backwards juga biar nggak kelihatan. Tuh. Atau kalau misalnya teman-teman mau ganti warnanya. Nih, kayak gini. Misalnya nih, si geranium, tulisan geraniumnya ini mau diganti warnanya jadi warna pink kayak geranium. Bisa banget. Nih, kita tinggal klik aja geranium, tulisannya ya, tulisannya. Kita klik effects tadi, terus kita ganti warnanya. Ini kan merah nih. Kita mau ganti sama kayak warna si geranium. Ini tinggal kita klik aja tanda plus di sini, klik, terus kita klik ini, pick a color from design, kita klik lagi, terus nanti kita arahin ke botolnya geranium. Tuh, udah jadi warna pink kayak botol geranium. Misalnya rose, rose-nya kita mau bikin kayak warna rose. Kita klik rose-nya, terus kita ke effect juga, kayak tadi caranya ya. Tuh, nih, tuh, jadi kayak warna rose kan. Yang jasmine juga kayak gitu. Jasmine. Nih. Nih. Udah nih, udah bisa. Kalau misalnya kita mau nambahin
dekor-dekornya gitu kan. Kita klik elemen juga, terus mau dekor apa nih, misalnya aku tuh suka blob. Blob itu kayak yang kayak gini-gini loh. Kayak apa sih? Nih, misalnya ini di atas sini. Misalnya ya, ini tergantung teman-teman, misalnya mau kayak gimana. Nih misalnya yang ini di bawah sini. Tuh tergantung, ini bisa sesuai sama pengenan masing-masing. Atau misalnya mau ditaruh kayak gambar bunga-bunga kayak gini juga bisa kecilin gitu. Tuh, gampang banget. Ini kalau kita bikin memang yang dari awal ya, dari awal banget. Tapi ini aku ajarin juga sekalian masuk ke Hex. Jadi misalnya teman-teman ini kan kayak masih flat banget kalau menurut aku. Jadi kayak bisa kita tambahin lagi misalnya kita klik klik elements, terus kita cari produk display atau podium deh boleh, produk display. Ini aku udah pernah nyari produk display. Nah, kita bisa tuh pakai yang di sini, cari yang di foto tapi biar lebih nyata. Misalnya teman-teman mau nambahin yang ini deh, yang kayak ini aku hapus dulu ya yang ini. Yang kayak gambar lantai gitu, kayak meja. Ini bisa nih, kita tinggal crop aja atasnya, jadi tinggal sisa mejanya, terus kita atur biar dia ada di bawah, misalnya jadi kayak si oil-oilnya tuh ada di atas meja misalnya. Ini bisa kita gedein kayak gini, terus kita atur posisinya biar dia itu ke belakang. Tuh, udah di atas meja kan? Atau misalnya ini aku copy dulu ya. Ini tadi cara untuk mengcopy halaman di Canva itu tinggal kita klik aja sini sampai jadi biru kayak gini, biru di pinggir-pinggirnya, baru kita klik ini duplicate page. Nih jadi kan ini sama nih persis, tapi yang di bawah ini mau aku ubah pakai podium. Misalnya mau pakai podium yang mana ya? Saya ini. Nah, terus cara ngilangin background-nya gimana? Kita klik aja gambar podiumnya tadi, terus kita klik edit image, kita klik background remover, nanti dia akan kayak memproses untuk menghapus background-nya. Coba kita coba yang ini, bisa nggak ya dia menghapus semua background? Tunggu sebentar ya. Oh, hilang. Oh, enggak. Nah, ini kan bisa. Tuh, kita tinggal tarik aja misalnya kayak gini, terus kita taruh di bawah, positionnya backward, sampai oilnya muncul. Bisa. Sebentar ya. Oh, ini udah sebenarnya. Oh iya, lagi loading. Nah, ini bisa kita naikin ke sini nih. Misalnya tulisannya kita ke atasin dulu ya. Misalnya tulisannya ke atasin. Terus ini lainnya juga kita pinggirin dulu. Nah, rose kita naikin ke atas misalnya. Terus geraniumnya misalnya di sebelah sini. Atau rose di bawah deh. Rose di bawah, geraniumnya di atas. Nih, ini misalnya aja ya. Nih, udah bisa pakai podium. Ini bisa kita kecil-kecilin aja sih kalau misalnya mau. Atau podiumnya kita gedein lagi. Ini diatur dulu. Misalnya kayak gini. Ini. Tuh. Terus ini kita copy. Misalnya ke sini. Terus rose-nya bawah sini. Ya, sebentar ke sini. Tinggal digeser-geser aja. Gedean ya. Ini bisa dikecil-kecilin nih kalau misalnya udah pakai apa namanya
pakai podium. Nah, ini kan bisa jadi kayak gini tuh. Gampang kan? Gampang banget deh. Nih, jadi kayak udah tinggal bikin aja. Kalau ini kan tadi nggak pakai podium. Ini kalau ini pakai podium. Gitu. Terus kalau misalnya pengen bikin halaman judul. Nah, tadi halaman judul. Jadi kalau misalnya mau nambahin halaman baru, itu kita tinggal klik aja add page. Nih, halaman baru. Misalnya kita mau bikin judulnya pakai cover ya, halaman cover maksud aku. Kita klik lagi tadi text, terus add heading, kita tulis aja misalnya promo gajian gitu ya. Promo gajian 20%. Misalnya di sini, di tengah. Kita ganti misalnya warnanya jadi oranye. Misalnya di sini. Terus kita mau cari elemen yang ada promonya, ada gambar promonya. Kita tinggal klik elemen, terus kita klik aja di sini misalnya kita cari apa ya? Ada nggak ya kalau misalnya kita klik promo? Oh, ada nih. Tuh. Kita bisa pilih mau all, mau foto aja, atau mau grafik aja. Tuh bisa tuh misalnya kita cari yang ini ya, misalnya mau yang gambar gunting. Ini bisa kita jadiin kayak buat apa sih namanya nih? Buat garis tepinya. Ini misalnya kita gedein lagi promo gajian 20%. Tuh, misalnya kayak gini. Atau kalau misalnya mau nambahin gambar orang belanja ya, misalnya apa ya? Sel grafik. Aku lebih suka yang di grafik sih kalau buat belanja apa kalau buat naro-naro elemen gitu. Nah, misalnya gambar ini. Tuh, bisa nih kita taruh di sini misalnya. Terus kalau untuk desain berikutnya misalnya pengen pakai gambar dengan style yang sama, kita bisa klik gambarnya, terus kita klik info, tanda i di atas, terus kita klik lagi more, view more by Sparkle Stroke Global. Nah, nanti nih semuanya stylenya akan sama dengan ini kalau misalnya kita buat konten yang lain. Jadi maksud aku kalau misalnya pengen pakai Elements, usahain Elements-nya itu juga yang seragam gitu. Jangan kayak tiba-tiba gambarnya kayak chibi, besoknya kayak gambar nyata gitu kan. Atau misalnya pokoknya yang diusahakan untuk satu apa sih namanya nih? Satu style gitu. Jadi misalnya pengen nyari yang sama kayak style ini buat besok tapi gambarnya misalnya ibu. Kita tinggal klik aja search-nya tadi kan udah muncul nama brand, nama apa namanya kode dari si stylenya ini apa, muncul kodenya, baru kita klik spasi, baru kita ketik gambar yang pengen kita cari, misalnya mam ya. Nah ini nanti akan sama stylenya dengan yang ini, misalnya gambar yang ini. Oh enggak, ini sebentar ya. Oh ini sama padahal. Oh tapi kayak beda ini ya. Tapi ini akan sama tuh. Tuh misalnya sama nenek. Misalnya ini dia kayak sama stylenya gitu. Ini hacks juga sih kalau misalnya teman-teman kayak bingung kan kadang mau pakai elements yang mana, gambar yang mana, itu bisa pakai ini. Hanya oh enggak ada. Nih pokoknya ini salah satu hacks juga. Gitu. Ini kan kalau kita bikin dari awal ya. Ini tadi udah bisa diupload nih. Tinggal tambahin logo aja. Tambahin logo. Atau kalau misalnya kita mau ganti background-nya dengan warna lain juga bisa. Kita klik background. Klik aja background-nya yang warna putih ini tuh kita bikin warnanya jadi warna yang lain. Misalnya pakai warna ini. Atau warna ini. Yang penting warnanya jangan sampai ngalahin si tulisannya. Jadi kayak aman itu ya kayak putih atau kayak pastel nude kayak gitu ya. Tuh kayak krim. Yang penting dia tidak mengalahkan si tulisannya ini, warna tulisannya kayak gitu. Nih, ini kan udah gampang banget ya bikin ini. Nah, terus kalau misalnya nih nanti udah tersave secara otomatis. Terus kalau misalnya kita mau upload
bikin lagi nih, kita misalnya udah bikin nih, udah selesai. Kita tinggal save aja, klik share, terus kita klik download. Nah, ini kita bisa pilih nih mau tipenya pakai apa, formatnya apa. Ada JPG, ada PDF, ada SVG, ada GIF juga. Biasanya aku pakai yang PNG. Terus kita klik all page, kita bisa pilih mau simpan yang halaman mana. Mau semua boleh, atau misalnya mau cuma satu apa halaman 2 juga boleh. Misalnya semuanya aja ya. Ini kita klik yang di sini, kita centang, terus kita klik done, kita klik download. Nah, nanti dia akan terdownload sendiri dalam bentuk zip. Jadi dia nanti di zip sama dia kayak dijadiin satu gitu. Nih kayak gini, jadi zip, terus kita bisa save. Nanti kita cari aja di folder download-nya, kita unzip. Bisa kan teman-teman nge-unzip? Ini kalau pakai komputer ya. Suara aku masih kedengeran nggak, Bu? Oke. Terus ini sudah. Terus kalau misalnya kita mau bikin yang dari template, misalnya, ini kita cari, di sini kan ada search your content or canvas. Kita klik aja misalnya Instagram apa? Instagram post. Nah, biasanya dia ada ininya, ada apa? Nih, ada suggestion-nya. Kita klik aja misalnya Instagram post. Nih, ini semuanya bisa kita pakai template tuh. Semuanya bisa. Kalau pro apalagi nggak ada yang dibatasin. Kalau free mungkin masih ada yang nggak bisa karena apa? Harus bayar dulu. Nih, tuh banyak banget. Bahkan buat ngucapin hari raya juga ada. Semuanya bisa kamu pakai, tinggal edit tulisannya aja, gampang banget, banget, banget. Nih, misalnya nih, kita mau pakai yang mana ya? Misalnya yang ini deh. Misalnya kita pengen pakai yang ini. Nih, yang ini ya. Kita klik aja ini. Nah, nanti dia masuk langsung ke template itu. Dengan tema yang sama, misalnya tadi diskon gajian ya. Kita tinggal klik aja tulisannya, nanti dia akan langsung bisa kita edit. Terus misalnya tulisan beli sekarangnya kita, ya biarannya dia beli sekarang gitu ya, diskon gajian 20%. Terus kita misalnya mau ganti gambarnya jadi gambar, apa namanya tuh, flyer dari YLID. Bisa. Ini kita hapus aja, boleh kita hapus aja gambarnya. Terus kita upload, tadi kan flyer dari YLID yang udah kita download, kita upload. Terus kita klik flyernya, misalnya kita mau ambil gambar ini, misalnya kita males nih bikin lagi gitu kan kayak tadi. Ini bisa banget nih kayak gini nih. Kita apa? Misalnya kayak gini ya. Nah, ini kan bisa. Misalnya kita rapi-rapiin lagi deh gitu. Atau misalnya kita mau pakai yang tadi, yang di awal tadi, tapi gimana cara masukin ke sini gitu kan, desain kita sebelumnya tadi. Gampang banget. Jadi kita ke home dulu, ke home, terus kita ke project kita yang tadi, yang diskon gajian tadi kan udah kesimpan. Tapi gambarnya belum muncul nih, karena memang kayak gitu, Canva tuh kalau baru kita desain biasanya dia belum muncul. Nah, ini kita tinggal pindah ke move to folder. Misalnya move to folder, terus kita ke your project, so kita pilih folder, misalnya folder, kalau aku sering ke vektor, nanti aku ajarin cara bikin folder ya. Misalnya aku sering simpan di sini, terus aku klik add to folder, lalu kita masuk lagi ke desain kita yang tadi, misalnya kita mau pakai yang tadi, tapi pakai background ini bisa banget. Kita klik aja new page, terus kita klik di sini ada folder, nih di paling bawah sini folder, klik. Nah, nanti folder kita tuh muncul semua di sini. Klik aja, tadi kita kan nyimpannya di vektor ya. Klik vektor, muncul paling atas tuh. Nih muncul tadi di sini, muncul di sini. Baru kita klik ini. Nah, ini kan tadi yang kita barusan bikin tuh. Ini kita bisa langsung kita klik, nanti muncul di desain kita yang baru.
Jadi kita bisa copy ini semua langsung ke sini tanpa ribet. Tuh. Misalnya kita mau ini kita hapus aja misalnya. Terus kita mau oilnya kita taruh ke atas. Ini bisa kita Ctrl A bisa, misalnya kita mau ngopi semuanya, atau kita cuma mau ngopi oilnya aja, kita klik oil, terus kita tombol shift-nya kita klik, kita pencet di keyboard, terus kita klik lagi biar semuanya keblok, baru kita Ctrl C, terus kita ke atas, kita Ctrl V di sini. Tuh, udah muncul. Ini pakai template dari Canva ya, gampang banget kan? Ini kalau mau ngegedein juga bisa, langsung aja pas kita blok tadi kita gedein bisa. Nih, misalnya ini kan bisa nih buat apa namanya? Buat cover. Nanti keterangan oil, keterangan harga dan keterangan manfaat oil segala macam bisa kita bikin ke halaman berikutnya. Kayak gitu. Tinggal tambahin logo aja. Ini kan contoh kalau pakai template. Misalnya kita mau lagi nih cari template lagi deh yang lain deh. Nih. Nah, yang mana nih misalnya apa ya? Gampang kan Bu Indri? Iya, benar. Jadi buat teman-teman tenang aja, ini ada recordingnya. Jadi nggak perlu begging-begging lagi, tenang aja, ini sudah di-record, nanti di-upload di YouTube. Silakan subscribe, anytime ini nanti di-upload akan muncul notifikasi. Oke, silakan fokus ke Kakak Adel lagi sekarang. Lanjut. Lanjut. Nih misalnya pakai yang ini ya. Kan mau mau sebentar lagi kan mau Ramadan nih. Nah, misalnya ini kita hapus. Misalnya kita mau buat apa ya? Buat Ramadan biar nggak bau mulut atau oil buat Ramadan deh gitu. Nah, ini karena aku sudah mengupload banyak banget di Canva aku, jadi aku tuh kayak nggak perlu lagi ngupload satu-satu dari luar, aku tinggal ngambil dari sini aja. Misalnya, ini udah aku kasih folder-folder, kayak ini kan folder produk, aku tinggal klik aja misalnya oil buat Ramadan tuh kayak frankincense gitu ya, buat biar khusyuk ibadahnya. Aku tinggal klik frankin, udah keluar nih di Canva. Makanya kalau di awal mending masukin aja semua produknya langsung. Upload semuanya. Jadi kita tinggal klik-klik aja gitu. Kita klik frankincense misalnya, terus kita taruh di tengah, misalnya nih oil untuk ibadah gitu ya. Untuk fokus, misalnya oil untuk fokus. Ini kita bisa ganti-ganti juga fontnya, kalau misalnya kita nggak mau yang ini, bisa. Jadi kayak feel free untuk berkreasi gitu. Ini kalau kita cuma mengambil dari template, kita bisa langsung aja, nggak usah diganti juga nggak apa-apa kalau teman-teman misalnya nggak mau ganti. Terus kita misalnya frankincense-nya ini bisa kita klik juga, terus kita kasih bayangan misalnya. Kasih bayangan. Nih, ini drop, angle. Ini terserah sih kalau misalnya mau dikasih boleh, kalau patch lip. Nah, misalnya kayak gini kan bayangannya datang dari bawah sini ya. Jadi kayak biar kesannya tuh si frankincense-nya tuh ditaruh di podium sini gitu. Nih, ini tinggal di save gitu. Nah, terus teman-teman misalnya masih bingung nyari PNG-nya, tadi PNG-nya itu ada di Flickr-nya yang Living New Zealand dan Australia. Atau biasanya nih di setiap upline itu dia kayak punya bank PNG gitu, bisa ditanyain aja langsung. Kadang kan dikumpulin di Google Drive gitu, terus di-share di grup-grup biasanya sih. Kalau di grup saya kayak gitu sih, biasanya biar memudahkan. Tapi bisa teman-teman cari juga di Flickr kok, gampang banget. Nih kayak gini. Misalnya apa lagi ya? Ini banyak banget di sini. Bahkan kalau misalnya ibu-ibu yang gabut, bisa kalau misalnya mau bikin flashcard buat anaknya. Kalau misalnya mau beli kan mahal, kita print aja. Ini ada flashcard banyak banget. Tuh, teman-teman. Mau yang mana? Misalnya mau yang ini. Nih ya, klik aja. Tuh, kita bisa edit loh kata-katanya jadi bahasa Indonesia misalnya. Tuh, tinggal disimpan terus di print, dipotongin deh. Nih, semuanya bahkan sampai ke
flashcard gitu ya, semuanya ada. Canva hebat banget. Terima kasih Canva. Terus apalagi presentasi juga tadi aku bikinnya di Canva yang kayak ini. Terus oh iya tadi bikin folder ya. Bikin folder itu masuk ke your projects di sini. Ini ke home dulu, ke home terus ke your projects. Nih. Nah, nanti kan ada nih folders. Nah, kita masuk aja ke folders. Nah, terus kalau misalnya mau nambah folder baru, kita klik aja tanda tambah di sini, add new, klik folder, kita tambahin aja misalnya Bloom. Misalnya ini buat folder Bloom ya. Misalnya create folder, nah nanti dia muncul mana nih? Nih Bloom. Jadi kita bisa masukin ke sini biar apa ya? Biar lebih enak gitu. Kalau misalnya kita mau mengcopy kayak tadi ini kan aku ada folder produk nih. Terus ada folder ini sebenarnya biar bikin gampang aja sih. Kalau teman-teman nggak mau pakai folder juga nggak apa-apa gitu. Ini kayak aku kan setiap ada apa namanya, setiap ada promo itu pasti aku masukin folder setiap promo per bulan itu. Jadi aku bisa nyontek langsung dari promo yang bulan Februari aku bisa contek buat jadi promo Maret ininya apa sih namanya layoutnya gitu. Kayak cara tadi langsung buka dari sini dari folder sini di dalam sini. Misalnya aku mau bikin buat bulan April. Jadi aku cari dulu folder aku tadi kan vektor. Terus aku cari yang desain, aku klik yang promo Maret, misalnya aku mau bikin promo Vivi Februari April. Aku klik aja nih promo Maret ini, aku klik terus nanti kan dia muncul semuanya yang ada di promo Maret, yang di Canva promo Maret. Aku klik aja. Tuh, jadi aku tinggal ganti bulannya misalnya jadi bulan Maret. Ini bulan April. Ini sebenarnya kayak gaya-gaya males sih ya, cuman kan untuk supaya memudahkan ibu-ibu gitu kan, memudahkan kita tiap bulan jadi kita tuh bisa bikin konten paling enggak konten promo. Tinggal diganti-ganti aja nih, ganti oilnya, ganti tulisannya, atau misalnya kita ganti background-nya kayak gitu. Kan udah tinggal gampang. Kalau misalnya ternyata bulan depan ada promo frankincense, misalnya diskon, jangan frankincense deh, misalnya nih promo di Prilift deh, misalnya di Prilift diskon 10%, terus kita pengen ambil keterangan di Prilift dari yang bulan Maret kemarin, kita tinggal klik aja di Prilift-nya, udah deh, ini udah bisa dimasukin ke promo April, kayak gitu, tinggal di save, gampang banget, jadi kita nggak perlu ngetik-ngetik lagi, nggak perlu capek-capek lagi. Ini salah satu, ini sih jalan ninja buat ibu-ibu yang pengen simpel, karena aku tiap bulan, jujur aku kayak gini tiap bulan, karena bikin template dari awal itu nggak gampang, karena bikin apa ya, kayak bikin jati diri sih apa sih namanya, kayak ciri khas kita itu kan nggak gampang ya. Jadi kalau kita udah nemu, udah pakai aja itu terus. Karena kalau misalnya kita pengen ngubah ya nggak apa-apa. Teman-teman misalnya emang rajin banget terus ngubah tiap bulan, aku salut loh sama teman-teman yang tiap bulan tuh beda template gitu. Tiap bulan tuh beda warna, beda tema. Hebat beneran. Karena dia bisa mengonsep dulu kan, kayak gimana bulan depan temanya ini, bulan ini temanya beda gitu. Jadi kayak gitu. Nih gampang banget kalau udah tahu Canva. Jadi ada pertanyaan apa gimana nih, Bu? Oke, ini banyak banget yang terpesona mendengarkan Hex ya. Oh, Bu, ternyata pakai shift, pakai alternate gitu kan, ngedrag gitu. Terus tadi yang paling banyak komennya, oh ternyata ada flashcard gitu ya. Ya kemana aja gue, tadi banyak yang komen gitu. Kalau mau bikin sendiri. Nah, teman-teman, boleh nggak kita mengapresiasi Bu Adel di kolom chat, berhubung ini online, ketik wow gitu, untuk teman-teman yang merasa
betapa amazing-nya penyajian Kakak Adel Terima hari kasih ini. teman-teman. Nah, Semoga ya. bisa dimengerti ya. Kadang soalnya bahasa aku tuh kayak cepet-cepet gitu ngomongnya. Tadi ada sih yang bilang agak terlalu cepat ya Kakak Adel, tapi ini mungkin karena baru benar-benar kenal Canva. Artinya ketika direpetisi, diulang lagi, didengerin lagi nanti video recordingnya di YouTube yang Living Indonesia. Tadi ada yang belum tahu YouTube mana yang Living Indonesia, nggak mungkin YouTube-nya Indri Melani gitu, nggak mungkin. Jadi jika merasa cepat banget, ini cuma persoalan. Perlu diulang aja. Neuron otak kita itu hanya perlu diulang-ulang untuk kemudian kita menjadi expert dengan Canva. Persis seperti journey-nya Kakak Adel ya. Di awal dulu juga, ini apa ya, tapi berhubung hobi ngulik-ngulik sehingga beliau bisa seperti hari ini. Oke, nah tadi wow-nya ada ribuan kayaknya. Tadi ada pertanyaan untuk tombol-tombol kayak elemen di mana gitu kan. Oh iya. Elemen itu di mana? Sebenarnya ada di tab-tab situ, yang di sebelah kirinya kita. Kemudian ternyata kerja pakai Canva jauh lebih menyenangkan ketimbang lewat Corel Draw dan sejenisnya ya. Yes, Corel Draw itu professionalism matters gitu kan. Iya. Jadi tadi di awal saya udah bilang bahwa kita sengaja menggeret Kakak Adel karena beliau nggak punya background designer untuk membuktikan kepada teman-teman semua bahwa ini tentang tadi 80% niat ya. 80% loh niatnya, 20% aja kreativitasnya. Oke. Nah, hacks untuk elemen sepertinya elemennya ada di sini ya. Elemennya ada di sini, bisa dipilih di Canva Pro ini. Terus tentang hacks-nya yang dimaksud hacks seperti apa ya? Mungkin, jadi langsung aku jelasin ya, Bu. Silakan. Udah nggak sabar nih teman-teman. Misalnya tadi ya, yang mungkin yang elemen seragam mungkin ya, teman-teman, yang biar satu style gitu ya. Kita klik elemen, terus kita cari misalnya gambar baby. Kan sering tuh kita bikin konten tentang baby kan. Terus kita klik graphics. Nah, di sini kan banyak banget gambar baby, tapi beda-beda style kan. Beda-beda stylenya. Nah, kita bisa klik, misalnya kita mau gambar baby yang mana ya? Misalnya, nih yang ini deh. Terus kita pengen gambar baby boy juga nih, tapi yang stylenya kayak gini. Gimana caranya? Kita klik aja gambarnya, terus kita klik info di atas, ada kan nih tombol, nih aku gerak-gerak ya. Ini, terus kita klik view more by icon C, berarti yang bikin elemennya ini namanya icon C. Kita klik aja icon C ini. Nah, nanti kan keluar nih di search ini keluar kode brandnya. Udah keluar, kita cari lagi misalnya gambar baby lagi, kita klik di sini, kita pencet spasi, terus kita tulis lagi baby. Tapi udah ada kode brandnya di depan. Baru kita klik enter. Nah, jadi nanti dia muncul gambar baby tapi yang satu style. Nih, gambar baby. Misalnya, terus kita mau misalnya yang ini, yang di bedong. Terus mau pakai mainan. Nah, ini kan satu style semua gitu. Enggak yang tiba-tiba stylenya. Kalau yang pertama tadi kan, misalnya ketik baby kan banyak banget ya. Terlalu variatif ya. Ya, terlalu variatif. Jadi maksudnya saya tuh biar terlihat profesional. Misalnya kita kayak gini kan nih, kan beda nih. Beda kan stylenya dengan yang ini. Atau misalnya yang ini, nih beda juga. Tuh. Ini juga ada tombol Ando ya. Tombol Ando juga ada. Nah, enak banget ya, ada Ando, ada Rido juga. Kakak Adel, ini kan size-nya buat fit nih. Dari sini, kalau misalnya kita mau ngerubah buat story, bisa. Jadi, ini hanya untuk Canva Pro tapi ya. Yes. Ini kan ada tulisan resize di sini. Nih, kita aja. Terus, nih udah banyak banget mau dijadiin apa. Tunggu Kakak Adel, tahan dulu. Teman-teman kelihatan nggak tombol resize-nya? Boleh saya dapat 2-3 respon, kelihatan gitu. Nih, Kakak Adel lagi nunjuk tombol resize di pojok kiri atas. Oke, nah ada di situ ya tombol resize-nya. Monggo, lanjutkan.
Terus kita pilih aja mau pakai, atau kita misalnya mau nentuin sendiri juga bisa ukurannya. Tapi kita pakai aja misalnya mau ke story. Kita klik story sampai kayak gini, kita bisa copy and resize atau kita bisa resize aja. Aku saranin copy and resize. Jadi nanti ukuran feed-nya tidak hilang. Dia akan tercopy dengan sendirinya nanti muncul di home. Misalnya kita copy and resize ya. Oke. Nah, nanti dia muncul dengan ukuran nih. Oh Ukuran iya, jadi lebih panjang. tinggal dirubah aja, misalnya ini taruh ke bawah dulu misalnya, terus ininya kita drag. Saya ini semuanya deh langsung kontrol A aja. Aku drag ke bawah misalnya, terus nanti ininya digede-gedein tulisannya biar nampak gitu kan. Ini tinggal ditaruh di atas kayak gitu. Gampang kalau pakai Pro, tapi kalau misalnya bukan Pro itu kayak apa ya? Harus satu-satu gitu, Bu. Ini kan bisa digedein. Nah, jadi kita tuh tinggal menyesuaikan aja, atau bisa kayak tadi, bisa juga kayak tadi aja, tapi kalau aku sih kalau misalnya dirubah ke story, aku gede-gedein lagi karena kan biar lebih kelihatan ya. Nah, misalnya kayak gini, mau digedein boleh, atau misalnya mau disusur atau gimana gitu. Ini bisa. Kalau lagi mode males, taruh aja di tengah ya, balance atas bawah ya kan, kayak gini nih. Paling tinggal gedein judul, Iya. gedein logo gitu kan, karena Nah, ya teman-teman jangan lupa pakai logo. Logo itu penting biar nggak diambil orang gitu. Desain kita kan kita capek gitu bikinnya. Kalau bisa logonya ditaruh di tengah, dideketin sama tempat oilnya, biar kalau misalnya ada yang nge-crop logo di atas, yang di tengah nih nggak bisa di-crop sama dia. Kecuali ditimpa sih, soalnya pernah ditimpa juga dulu. Oke. Tenang aja teman-teman, yang benar-benar baru kenal Canva ini cuma masalah waktu dan jam terbang. Semakin sering praktek, semakin familiar, semakin nanti berdamai dengan Canva dan nggak pakai pusing lagi, tapi sambil merem malah nanti ngerjainnya seperti Kak Adel. Oke, saya lihat lagi pertanyaannya. Oh iya, tadi ada pertanyaannya yang menurut kakaknya nggak relate, tapi menurut saya relate banget. Kak Adel secara personal bikin timeline nggak? Bikin timeline nggak hari ini mau ngerjain apa? Ini buat di post kapan? Iya, jadi aku tuh punya gimana ya? Ada nggak ya di sini dulu? Soalnya aku tuh sampai kagok Bu sekarang pakai Word karena kayak lupa gitu. Apa ya? Karena keseringan pakai Canva. Nih aku pernah bikin kayak gini. Karena kan aku punya template ya. Jadi aku bikin kayak gini. Template cover 1, cover 2, cover 3, di bawahnya tuh aku tulis judulnya. Judul mau konten apa gitu. Misalnya konten promo PAP, cover 2 konten promo 15%, terus konten produk baru, konten back in stock gitu kan. Kayak gitu. Jadi kayak aku tulis semuanya di sini, nanti aku bikin satu-satu kayak gitu. Ada jadwal pasti, karena kadang ngeliat kan kayak inspirasi gitu, aku harus nulis, kalau nggak aku lupa, besoknya bakalan lupa. Ya, seniman itu gampang terstimulasi, gampang lupa. Itulah kenapa harus dicatat dan dirunut, diagendakan malah kalau aku lihat tadi ya, Kakak Adel bikinnya. Kemudian, jadi file yang udah kita punya itu tersimpan di mana Kakak Adel kalau di Canva Pro? Di home, kita ke home, nanti muncul langsung Bu di bawah sini Bu. Nah, di home ya, di home. Di recent designs. Nah, jadi yang udah kita punya ada di home. Kalau kita mau remake lagi, kayak tadi ganti dari Maret ke April, tinggal diklik aja yang ada di home. File mana yang mau kita pakai, gitu ya? Atau misalnya kalau kayak cara aku tadi kan masukin ke folder kan Bu, biar kalau dari desain kita nanti tuh bisa langsung diakses dari tab di samping sini. Oke. Misalnya kayak gini kan, kayak yang mana tadi ya? Nah misalnya ini misalnya udah bulan April, terus aku mau nyontek promo Maret, aku tinggal klik aja folders karena udah aku masukin tadi, terus aku klik foldernya yang mana, aku klik misalnya aku mau nyontek promo Maret, aku klik ini promo Maret di sini, ini punya aku promo Maret, terus aku klik lagi gambar yang mau aku contek, misalnya ini. Nah aku tinggal ganti aja nih, ganti jadi April atau Juni atau Juli.
Ini males sih sebenarnya, tapi memudahkan banget buat yang kadang nggak sempat bikin konten. Yes, jadi meremake flyer, poster, apapun hasil karya yang udah ada, ya itu yang udah disimpan. Jadi Ya. kayak kita ngedit file Word lah, dipanggil lagi, terus diedit judulnya diganti. Jadi Iya. konsepnya sama teman-teman, nggak usah panik ya. Terus tadi ngedownload huruf, sama kita kayak ngedownload file, terus filenya dipanggil lagi, gitu. Iya, masukin ke BrandKit. Brand kit itu ada di mana? Tadi ada yang nanya, brand kit di mana? Brand kit di mana? Panik gitu. BrandKit itu di sini, Bu. Kalau kita buka kan, Hmm. nanti langsung nampak kan, ada home, your project, share with you, trash. Nah, ada BrandKit di sini. Tuh. Kita bisa masukin, ini loh, masukin logo kita, nanti di Canva dia akan kayak bikinin colors-nya gitu dari logo kita. Siapa tahu kan kita pengen ngambil ciri khas dari logo gitu. Bisa, nanti di Canva kayak langsung dibikinin gitu sama dia paletnya dari logo kita. Oke, Gitu. jadi kebalik ya, logo kita udah bikin, paletnya dibikinin belakangan sama dia. Aku juga bikin logo dari Canva, kan bisa kan di Canva bikin logo, tapi jangan mentah-mentah langsung ngambil di Canva, harus kita edit lagi, karena kan nanti jangan-jangan sama punya orang gitu kan. Jadi pasaran ya, Ya, kalau betul. mau ada brand identity di ilmu marketing Ya, itu harus ada yang dimodifikasi, mungkin iya, jenis dimodif. font, mungkin warna, mungkin nambahin Mm-mm. 2-3 elemen yang berbeda supaya Iya, nanti orang-orang nggak bingung loh, kok itu mirip sama iya yang benar. gitu. Apalagi kan sekarang udah banyak banget yang pakai Canva ya. Oh. Nah, tadi ada gambar botol-botol itu yang kita bikin promo gajian. Kalau mau dibikin bergerak, diapain selanjutnya? Oh, ini kayak di animate gitu. Misalnya Hmm. gambar geranium ini ya, aku Hmm. klik geraniumnya, terus aku klik animate. Tapi nanti ini jadi video, Bu, gambarnya. Nah, ada yang mau tahu soalnya? Nih, nih. Lihat nggak sih? Tuh. Kita tinggal Teman pilih aja mau teman-teman di rumah udah bisa lihat tombolnya ada di mana? Oke, oke. Tadi ada yang nanya. Nah, oke, semua misalnya udah kayak lihat. gini ya, kayak tumble. Kita bikin semuanya tumble. Tumble, tumble. Tuh, misalnya kita tes gitu kan, gimana sih jadinya, kita tinggal klik aja tombol play di atas sini. Tapi ini semuanya sih jadinya, nggak cuma satu. Gak apa deh. Nggak apa-apa, teman-teman jadi mau tahu kalau Oke udah ya, jadi kayak oke. gini, next step Misalnya, gimana? misalnya tulisannya juga kita mau bikin muncul Joget-joget gitu. gitu, dancing. Misalnya diskon gajiannya kita klik, terus kita klik animate, terus kita terserah nih mau yang gini, diskon gajian kayak orang ngetik atau kayak gini, Hmm, atau tuh misalnya gini ya. Terus kita mau tahu gimana jadinya, kita klik aja. Ini bisa kita tambahin musik sebenarnya, Bu. Cuman asik. tapi kadang kayak jadi lambat gitu, tergantung, kalau dari HP kayaknya bakal jadi berat gitu. Misalnya Terus nanti pas klik di play. save, Nah, jadinya kayak gini. Ulang ya. oke, teman-teman saksikan video berikut ini. Tapi apa ya, kayak jadi patah-patah gitu ya jadinya, Bu. Kalau Kalau di di Zoom Zoom, ya. Tapi iya. kalau di aku enggak jadi patah-patah. Jadinya sangat mulus sekali. Iya, tergantung posisi, kekuatan sinyal, strategis apa Ya. enggak. Nah, terus ini kalau misalnya mau disimpan, langsung aja klik share. Nanti dia udah klik share, terus nanti download. Nah, nanti filenya udah MP4 video gitu. Langsung aja di MP4 ya download. teman-teman, filenya MP4. Dia udah suggested, ini yang paling bagus sih, Bu, kalau misalnya kayak tadi kan PNG yang paling suggested kan PNG, karena kan kita foto doang, tapi kalau misalnya video suggestednya yang ini MP4 video ini, tinggal di download, udah deh, Jadi gampang deh, banget, posting deh. posting Oke? deh. Uh-uh. Kalau ini juga Oke. bisa tambahin musik, kita klik aja audio, kan di sini ada audio, Uh-uh. tambahin musik, misalnya mau yang mana nih terserah. Tapi aku nggak ngerti sih kalau ini ada bayar lagi apa enggak gitu. Walaupun udah pro, aku nggak pernah sih, kayak biasanya tuh pakai juga, tapi yang pendek-pendek. Tapi nggak, Oke, tapi cobain aja.
Kirain Kakak Adel musiknya pakai suara sendiri, nyanyian sendiri gitu. Enggak. Ini juga bisa loh, kalau misalnya kita bingung kan, misalnya aku copy dari sini deh, yang mana ya, yang tadi, yang ada di pre-lift nih, misalnya, nih aku bingung bagusnya apa, kayak font untuk judul tuh cocoknya sama buat yang keterangannya ini, yang cocok tuh yang mana ya kalau misalnya dipadukan gitu. Kita bisa klik aja, di sini kan ada styles, terus kita klik font. Nah, ini bisa nih. Nih kita klik aja, nanti dia akan kayak otomatis pindah gitu. Coba ya. Tuh. Jadi ini udah ini yang ngebikin Canva-nya. Jadi kayak udah cocok judul sama tulisannya, ini udah kayak match gitu loh, Bu. Kalau misalnya kita kadang bingung kan nentuin judul mau pakai font apa gitu. Ini bisa dari sini udah bisa dipakai. Nih. Nih kayak gini. Luar biasa ya, tinggal klik aja, pilih-pilih ya. Kayak belanja. Bener. Tapi kalau saran aku, misalnya ini saran aja sih ya, karena kan tergantung preferensi lagi. Betul. Untuk misalnya nih kayak ini deh, misalnya yang ini ya, ini kan ada covernya. Nah, tulisan di cover itu kalau bisa jangan yang terlalu keriting-keriting. Kayak sekilas kita bisa udah baca gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang scroll Instagram, ketemu postingan kita, dia langsung bisa baca dengan sekilas, oh langsung gitu. Enggak yang kayak kalau ternyata nggak terlalu bisa dibaca kan orang juga males gitu kan, kayak kadang langsung di-scroll lagi ke bawah, padahal penting gitu. Apalagi penelitian membuktikan orang Indonesia itu malas baca. Jadi bayangkan audiens kita malas baca, terus harus menghadapi font yang keriting, kemungkinan besar akan di-skip ya. Iya. Oke. Terus tadi ada yang nanya mau bikin apa tadi? Watermark ya? Watermark sama logo sama background. Ganti warna background. Ganti warna background. Oh, oke, kita ganti warna background. Ini aku balikin dulu ke font aku. Nah, ini warna background, tinggal klik aja backgroundnya, terus kita klik ini background color. Ya udah pilih mau warna apa, tapi usahain yang warna, kalau mau masukin hex, tinggal klik add new colors, terus ke sini. Nih, copy aja hexnya dari yang tadi, yang website colors atau dari manapun boleh, yang penting ada hexnya, udah nanti dia akan ubah sendiri. Misalnya mau backgroundnya yang warna ini, atau putih misalnya. Tuh, kayak gitu. Terus kalau bikin watermark itu aku bikin sendiri, aku nggak pakai apa-apa, maksudnya kayak manual gitu. Aku dari logo aku, terus aku bikin warna hitam, terus positionnya aku giniin, baru ini kan ada nih yang transparansi. Ya udah kita iniin aja tuh transparansinya. Tuh, kalau aku biasanya 5, karena 5 itu paling kayak, jadi si watermark-nya nggak ganggu, tapi masih kelihatan gitu. Itu. Oh, banyak banget hacks-nya, guys. Oke. Watermark udah. Jadi logo itu dibikin dari huruf-huruf tertentu, bisa. Ada kok, Bu, kalau mau logo nih ya. Kita cari, kita ke home. Ada library-nya. Logo, tapi itu tadi hati-hati, jangan sampai semua niru plek-plek gitu, karena semuanya kan bisa akses logo gitu kan. Nah, ini logo nih, semuanya nih bisa dipakai. Tinggal diganti aja, mungkin tambahin gambar apa gitu, tambahin lavendernya atau apa, nih semuanya bisa dipakai. Tuh. Ini Bu, logo bisa bikin dari sini juga. Aku juga bikin logo dari Canva, tapi aku edit, banyak ngeditnya, tapi dari sini, awalnya dari sini. Minimal teman-teman bisa lihat inspirasinya, posisi, size, warna. Pesannya Kakak Adel adalah tetap dimodifikasi lagi supaya menjadi ciri khasnya sendiri.
Nih misalnya ini ya, misalnya oilku wangi, misalnya nama Instagramnya. Ini tinggal kayak gini kan, tinggal diganti fontnya, terus misalnya di sini essential oil, misalnya ya. Nih, kayak gini. Nah, tapi biasanya ini kalau misalnya mau digedein bisa di Ctrl A terus kita langsung gedein aja. Tapi biasanya kalau logo ini hati-hati ya, karena logo itu biasanya ukurannya itu 500 kali 500, Bu. Kalau disimpan pecah. Jadi So, bagusnya kita ubah jadi ukuran Instagram post atau yang ini 4320 kali 4 gedean ya. Jangan gede-gede deh. Misalnya yang Instagram post aja nih ini udah gede banget nih. Udah kita resize aja. Karena kalau kita 500 kali 500 nanti kalau kita simpan nanti dia pecah gitu. Nih bisa kita ganti nih, misalnya jangan ini deh, kan sama nih punya orang. Ganti misalnya cari yang lavender. Kita ke grafik. Nah, ini banyak banget nih lavender nih. Jadi misalnya kita pakai yang ini ya. Tuh. Ini kita bisa ganti warnanya jadi kayak warnanya warna font lagi. Nih, ini bisa nih, misalnya di sini, misalnya atau di sini, terserah gitu. Itu, Bu. gitu teman-teman. Gimana? Udah terjawab semua ya pertanyaannya ya. Pokoknya practice make perfect. Ilmu hari ini akan sangat bermanfaat kalau teman-teman praktek lagi. Buat outline di botol. Ini tadi aku bikin promo gajian baru banget bikinnya dari template yang ada. Jadi aku cuman paling 10 menit udah selesai upload ke IG gitu. Jadi kalau udah bisa desain, usahakan jangan upload dari player YL. Iya, nanti nggak ada bedanya dengan Mailchimp, dengan YouTube, even Instagram yang Living Indonesia aja tuh nggak pasang flyer gitu ya. Jadi teman-teman, sama kan sekarang penjual YL udah banyak banget ya, brand partner YL udah banyak banget. Jadi kita tuh punya ciri khas lah gitu. Paling enggak kita jangan ya itu sebenarnya kerja banyak sih ya, cuman ya nggak apa-apa kan. Karena itu kayak jadi brandingnya kita gitu, branding gitu. Ini aku ngambil dari flyer aja. Kalau misalnya kita mau lihat secara keseluruhan bisa klik aja nih, ada kan yang grid view. Klik grid view nanti bisa jadi kayak gini. Jadi kita bisa ngelihat oh begini toh kalau ukurannya kecil gitu. Kalau misalnya secara keseluruhan banyak gitu gimana. Oke. KKBM ADM nama sebenarnya siapa sih? Saya nggak enak bacanya BM ADM. Beliau punya pertanyaan. Backgroundnya gelap, terus botolnya juga warna gelap, gitu kan kayak bergamot itu kan agak-agak marun gitu ya. Nah, mau dibikin outline warna putih di sekeliling botolnya, ini kayak apa ya? Glow gitu ya, kayak sparkling gitu botolnya. Iya, sebenarnya bisa. Sebentar. Ini mana tadi ya? Nah di sini deh kita coba. Misalnya warnanya warna backgroundnya misalnya gelap, misalnya kayak merah gitu ya. Terus kita mau pakai misalnya si rose. Masih kelihatan. Apa ya yang warna backgroundnya deh yang saya pink. Ada bergamot nggak yang mirip ini? Oh, bergamot, oke. Jadi buat ngebedainnya tuh gimana? Ini ada. Nah. Misalnya gini, ini edit image, terus kita ke sebentar. Saya jarang pakai sih soalnya kalau yang selain ini, dulu tuh ada di mana ya? Sebentar ya ibu-ibu, maaf. Ibu-ibu sabar menanti kok. Sebentar, di mana ya? Kalau dulu kan sebelum ada menu shadow, sebelum ada menu shadow, saya tuh gini Bu, bergamotnya saya copy gini kan, jadi 2. Terus yang satunya itu brightness-nya saya gedein. Oh, oke. Misalnya ya kayak gini misalnya ya. Terus ini, tapi dia kok jadi bentar.
Harusnya dia jadi ketinggian. Gini, gini deh, anggap aja ini putih ya. Soalnya saya lupa di mana, karena udah lama banget nggak pakai itu, karena kan udah ada shadow gitu kan. Iya. Sebentar, ini ada kok. Mana ya? Yang enggak, oh enggak, bukan. Ya deh, pakai ini aja deh, pakai saturation aja. Oh, ini ada yang usulin pakai duotone, terus adjust shadow-nya, jadiin warna putih. Oh, duotone. Adjust shadow-nya, jadiin warna putih. Iya, benar-benar. Nah, Terima ini kasih Kakak Karina Kojanso, namanya unik. oh, tapi dia kayak jadi ada ininya ya. Apa diulang dulu? Sebentar, Ctrl C, Ctrl V, duotone. Nah, duotone, terus ini, terus shadow-nya ganti warna, oh highlighting putih. Oh, jadi, tapi kayak jadi ada itunya ya, sampingnya gitu. Shadow putih, highlight putih, bisa nggak? Oh, nggak bisa. Bentar. Duotone ini. Shadow. Atau pakai shadow aja, ganti warna putih deh shadow-nya. Oh gitu. Coba ya. Keren-keren loh ini audiensnya. Iya. Shadow, pakai shadow, terus ke glow-nya. Oh iya Ganti benar. warna putih. Itu yang jawab kakak kita Andina Puspasari yang baik hati. Nih size-nya bisa digedein. Ditebelin. Transparansinya juga bisa. Jadi kayak gini misalnya. Terus blurnya jangan di blur misalnya. Jadi kayak dia lebih nampak, lebih nyata gitu. Nih kayak gini Bu. Ya, Kakak Nanda ini justru kita nggak mau remove background, kita mau, oh yang tadi botolnya itu ya, tutupnya ada putihnya di samping-samping. Iya, benar. Ini. Seperti ini kira-kira kita bisa bermain-main. Makanya untuk background yang gelap itu hati-hati. Karena kan kalau aku emang lebih suka yang kayak gini, jadi kalau nampak gitu loh Bu, karena kan oil kita juga warna-warni kan, katanya kemarin seperti kata Ibu Nana, oil kita warna-warni, jadi kalau background foto atau background desain itu jangan yang warna-warni banget lah gitu. Jadi kayaknya pastel tuh jalan tengah ya, jalan ninjaku. Iya, betul. Nggak terlalu tabrakan. Wow. Teman-teman, ini tuh hampir 2 jam. Jadi intinya ilmu hari ini silakan dipraktekkan lagi sesuai preferensinya dan kebutuhannya. Jam terbangnya juga mau pilih pro dengan konsekuensi membayar, tapi kita dapat banyak fitur tambahan dibandingkan dengan yang free, atau merasa aku baru belajar mau pakai free dulu aja dengan keterbatasan fitur-fitur. Nanti boleh ini ya, boleh praktekkan, kemudian buktikan bahwa ilmu ini bermanfaat supaya kita semua dapat pahala yang sama, yang membagi, yang sharing dapat pahala, yang udah dibagi, remake lagi, ngajarin lagi dapat pahala juga. Oke, jadi hacks-nya luar biasa. Saya sebenarnya udah punya Canva Pro, tapi ya gitu deh. Niatnya belum di angka 80% gitu ya. Kemudian teman-teman semua nanti boleh tadi beli yang paket berlima di sumber-sumber yang resmi tentunya, di resource yang resmi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Sekali lagi saya boleh dapat komen dari teman-teman, Kakak Adel keren di kolom chat. Kakak Adel keren. Coba kita mau lihat sekeren apa sih Kakak Adel. Pakai caps lock loh. Kakak Adel keren, mantap. Terima kasih responnya. Terima kasih. Sudah bertahan selama 2 jam. Kita dari corporate mengucapkan terima kasih atas keteguhan hati, ketabahan Kakak Adel dari sebulan yang lalu. Kita hubungi untuk kemudian mempersiapkan diri sehingga bisa mempersembahkan yang terbaik di hari ini. Ya, terima kasih sekali lagi. Jangan kapok nanti kalau misalnya kita geret lagi ke kelas dengan penuh cinta dan hormat.
tentunya menggeretnya. Dan teman-teman semua, terima kasih udah survive sampai akhir. Mari kita duplikasi apa yang sudah disampaikan oleh Kakak Adel hari ini. Tetap semangat, yang Living Indonesia dari Sabang sampai Merauke mengucapkan terima kasih sekali lagi, Kakak Adel. Makasih semuanya, makasih ya sudah sampai masih bertahan di sini. Makasih udah ikut kelas. Tadi hampir 300-an audiens ya yang hadir. Itu jumlah yang luar biasa hari gini, dan teman-teman yang bisa survive sampai akhir, terima kasih sekali lagi. Oke, salah-salah kata mohon dimaafkan. Teman-teman. Semoga kita segera kembali, jaga kesehatan. Yang Living Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sampai jumpa, selamat sore, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.